Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 6 dari kelas KCBA akan mempresentasikan final project Adventure World. Berikut adalah anggotanya. Dan berikut adalah chapter 1, dokumentasi dan penjelasan. Untuk di critical question-nya ini ada sebagai berikut: kategori produk apa yang paling baik menghasilkan profit, kategori produk apa yang paling berpengaruh terhadap penjualan, pelanggan seperti apakah yang paling berpengaruh terhadap penjualan, bagaimana penjualan secara offline maupun online, bagaimana perbandingan penjualan antar negara, seperti apakah kinerja karyawan yang paling mempengaruhi penjualan, seperti apakah perkembangan pada penjualan pada setiap kuarter. Nah, berikutnya ada star skema. Di sini ada dimensi-dimensi yang berhasil dibuat. Yang pertama ada dimensi produk, dimensi customer, employee, store, time, dan location. Nah, di setiap dimensi ini memiliki primary key dan atribut masing-masing yang dapat ditampilkan sesuai pada layar. Oke, lalu di sini juga ada tabel fakta di star skemanya. Tabel fakta ini mencakup semua key dari semua dimensi dan juga ada beberapa measure yang kami gunakan di sini, total sales, order quantity, dan di sini online order flag berguna sebagai kolom yang untuk kolom fungsional untuk memisahkan antara penjualan online dan offline. Next. Baik, berikutnya ini kita masuk ke bagian talent. Pertama, kita ini ada di dimensi customer. Pada dimensi ini beberapa data yang diperlukan yaitu person.person yang sebagai main, dan kemudian untuk lookupnya ada person, business entity address, dan sales fee person demographic. Kemudian yang keluarannya adalah dim customer atau dimensi customer. Dan kemudian ini berikut adalah hasil output yang berikut ini. Hasilnya ini adalah membuat dimensi customer dengan kolom-kolom sebagai berikut yang dapat dilihat. Dan kemudian ini adalah hasil output pada data warehouse. Dan yang kedua ini adalah dimensi employee, yang mana dalam dimensi employee ini yang dibutuhkannya itu sebagai mainnya adalah human resource employee, dan sebagai lookup. Lookupnya itu adalah person, kemudian human resource employee, pay history, dan kemudian dikeluarkan tabel dim underscore employee. Dan kemudian ini membuat output baru dengan nama dim employee dengan kolom-kolom sebagai berikut yang dapat dilihat. Dan berikut ini adalah hasil output pada data warehouse yang dapat dilihat sebagai berikut. Lalu selanjutnya adalah proses talent untuk dimensi location. Di sini dimensi location kita menggunakan sumber data yaitu tabel person address sebagai main, lalu tabel person state province, dan person country region sebagai tabel lookupnya. Di sini output yang dihasilkan adalah tabel dimensi location dengan kolom, boleh di bawah sedikit, dan kolom sebagai berikut. Lalu ini juga ada screenshot dari output di data warehouse-nya. Oke, selanjutnya dimensi produk. Di sini sumber tabel yang kami gunakan adalah production product sebagai main-nya, lalu production product kategori sebagai lookup, dan production product subkategori sebagai lookup-nya juga. Lalu boleh di-scroll ke bawah sedikit, output dari proses ini adalah tabel dimensi produk dengan kolom sebagai berikut, dan juga ini adalah screenshot dari hasil outputnya pada data warehouse. Selanjutnya ada dimensi store. Di sini dimensi store menggunakan tabel sales store sebagai main, lalu person business entity address sebagai lookupnya, sebagai sumber data lainnya. Lalu boleh scroll ke bawah dikit, ini adalah output kolom-kolom yang ada pada tabel dimensi store, dan juga ini ada screenshot dari dimensi store pada data warehouse. Berikutnya ada dimensi time. Di sini menggunakan data dari sales order header, di mana akan diambil data pada masing-masing seperti year, month, day of month, dan full date-nya. Kemudian akan dihasilkan data baru seperti berikutnya. Ada fact table, di mana fact table itu membutuhkan data seperti sales order header sebagai main, sales order detail sebagai lookup, dan sales customer sebagai lookup. Kemudian akan menghasilkan output yaitu ada total share, order quantity, order flag, dan lain-lainnya. Kemudian setelah itu dari output tersebut akan dihubungkan kembali dengan dimensi-dimensi yang sudah dibuat sebelumnya. Ada dimensi customer, employee, location,
product, store, dan time. Kemudian akan dihubung-hubungkan, kemudian akan dibuat output baru menjadi data warehouse dengan nama location key, store key, dan lain-lainnya. Kemudian hasil outputnya adalah sebagai berikut. Oke, kemudian kita lanjut di bagian Oke, selanjutnya adalah analisis data warehouse. Di sini kita menggunakan Tableau untuk visualisasi data setiap dimensinya, dan di sini untuk kasus ini setiap dimensi kita jadikan satu dashboard. Pertama untuk dimensi time, dimensi waktu, di sini kita membuat 4 visualisasi. 2 visualisasi pertama di kiri itu menunjukkan kita menggunakan bar chart untuk melihat penjualan per tahunnya dan juga jumlah order per tahunnya. Di situ ada garis yang menunjukkan garis rata-rata dari penjualan per tahun dan order per tahun juga di masing-masing visualisasinya. Lalu di kanan ini ada 2 visualisasi terkait pergerakan penjualan. Yang pertama pergerakan penjualan dan pergerakan order. Di sini kita menggunakan line chart untuk secara jelas memperlihatkan pergerakan setiap tahunnya. Di sini juga kita menggunakan fitur forecast. Forecast di dimensi time ini fungsinya adalah untuk memproyeksikan pendapatan berdasarkan data-data sebelumnya. Ada juga data terkait total sales dan total order quantity. Lalu selanjutnya ada dashboard dimensi employee. Di sini dimensi employee kita memiliki 4 visualisasi. Pertama kita visualisasi yang pertama untuk menunjukkan penjualan per job title dari employee. Lalu kita juga menggunakan tabel untuk melist semua penjualan per karyawan yang ada pada AdventureWorks. Di sini juga ada 2 plotting table di bawah. Yang pertama adalah plotting employee berdasarkan hourly rate atau gaji per jam dan total sales yang disumbangkan masing-masing employee. Lalu di kanan bawah ini ada visualisasi yaitu plotting dengan terkait umur dan total sales dari masing-masing employee. Boleh next. Nah, berikutnya ada dimensi location. Di sini ada venue location berdasarkan penjualan per negara di bagian atas, dan di kiri ada penjualan per regionnya, sama juga ada penjualan terhadap waktu di setiap negara. Nah, di sini ada beberapa analisis yang dapat dilihat. Selain itu, kemudian ada dimensi customer. Di sini ada customer dengan 20 penjualan yang paling tinggi di hasil para customer. Dan di sebelah kanan ada jumlah order quantity atau sales ya tiap customer, kemudian ada sales yang dihasilkan setiap pekerjaan, sama juga ada yearly income atau total sales dari setiap tahun. Baik, yang berikutnya ini adalah dashboard dari dimensi produk, yang mana di sini terlihat menggunakan 6 jenis visualisasi, yang mana yang pertama ini itu adalah penjualan per kategori dengan bar chart, yang di situ juga ada rata-ratanya. Kemudian di sini menggunakan grafik yaitu kategori sales by quarter. Kemudian di bawahnya ini ada average profit per subkategori, yang mana ini menggunakan bar chart, dan kemudian ini ada tabel menunjukkan penjualan per produk, dan kemudian di sini ditunjukkan lagi ada cluster by cost, dan di sini yang di bawah ditunjukkan top 20 product by total sales. Yang berikutnya ini adalah dashboard untuk dimensi store, yang mana ini terdapat perbandingan penjualan online dan offline dalam bentuk pie chart, dan kemudian ada top 20 penjualan per toko, dan kemudian ada tabel penjualan per toko, dan ada yang di bawahnya ini adalah jumlah toko yang menjual setiap kategori per produk. Oke, selanjutnya adalah temuan-temuan dari visualisasi yang kami tunjukkan di atas. Pertama untuk dimensi waktu, ada hingga saat ini belum tercatat sampai kuartal kedua tahun 2014, namun terlihat bahwa sales pada tahun 2014 sudah mencapai 50% dari nilai sales selama tahun 2014 dapat mencapai nilai $54.900.000. Lalu temuan ketiga adalah nilai sales sejak tahun 2011 hingga tahun 2014 sejauh ini menunjukkan uptrend atau tren yang menanjak. Lalu keempat, hingga saat ini sales belum tercatat hingga kuartal kedua tahun 2014, namun order sudah melebihi 50% dari total order selama tahun 2013. Lalu yang kelima adalah nilai order sejak tahun 2011 sampai tahun 2014 menunjukkan uptrend. Lalu selanjutnya untuk dimensi employee, temuan yang pertama untuk dimensi employee adalah karyawan dengan jabatan sales representatif berhasil membantu sales nilai 78 juta yang merupakan 97% dari total semua sales. Lalu karyawan dengan nama Linda C. Michaels ada karyawan penyumbang penjualan terbesar, yaitu 12% dari total seluruh sales.
Lalu nomor 3, seluruh sales representatif memiliki nilai hourly rate yang sama, yaitu $23. Lalu yang keempat, karyawan dengan usia 46 tahun menyumbang penjualan terpaling banyak, yaitu 30% dari total sales. Dan yang kelima adalah karyawan dengan usia 57 tahun menyumbang penjualan paling sedikit, yaitu dengan nilai 0,91% dari total sales sejauh ini. Berikutnya, berdasarkan dimensi location, Amerika Serikat merupakan negara yang penjualannya paling banyak dan berkontribusi 57% dari total sales. Kemudian secara offline itu menjualnya berhasil 66% dan untuk penjualan online dan 48 dari total sales-nya. Kemudian kalau Amerika Serikat juga dari penjualan online itu kontribusinya 31% dan masuk dalam 8,55% dari total sales. Dan California ternyata adalah region dengan penjualan paling banyak dengan kontribusinya 24% dari penjualan di Amerika dan 14% dari total sales. Yang kelima, dari penjualan negara Kanada adalah yang paling fluktuatif, ya naik turun dibandingkan negara lain, sama Jerman adalah negara dengan penjualan paling kecil sekitar 4,47 dari total sales. Kemudian pada dimensi employee, pelanggan dengan pekerjaan profesional memberikan kontribusinya itu sebanyak 30% dari total sales, dan ada Genius adalah pelanggan yang paling banyak itu 0,08%, dan secara yearly income itu di kisaran 50.000 sampai 75.000 itu sekitar 30,42 dari total sales, dan untuk yang di atas 100.000 itu menyumbang sekitar 6,13% dari total salesnya. Berikutnya ada dimensi produk. Ini rata-rata dari salesnya adalah sekitar 27 juta dolar. Kemudian untuk kategori produk bikes ini pemasukannya terbanyak dengan pemasukannya sebanyak 41,69%. Kemudian produk sport helmet ini produk yang pemasukannya terbanyak pada sales yaitu 3,31% dari total sales. Dan kemudian hasil plotnya berdasarkan nilai sales dan standar cost menunjukkan 4 cluster sebagai berikut. Dan kemudian forecast menunjukkan kategori produk aksesoris menunjukkan menghasilkan penjualan sebesar 14 juta dolar sekian pada kuartal 3 tahun 2014. Lalu kemudian untuk dimensi store ini, penjualan dalam store atau offline ini pemasukannya itu yang paling banyak sebanyak 73,27% dari total sales. Kemudian Bricks and Gears, toko dengan penjualan paling banyak yaitu sebesar 0,8% dari totalnya. Kemudian 745 toko menjual produk berkategori komponen dan hanya 257 new store yang menjual produk aksesoris, dan parts shop ini penjualannya paling sedikit yaitu 24,9 dari produk aksesoris. Nah, berikutnya ada masalah yang ditemukan dari proses analisis. Yang pertama, dengan jabatan sales supervisor dan hourly rate sama, ternyata dari Linda dan Lin itu ada selisih yang sangat besar di situ pada sumbangan nilai salesnya. Jadi secara umum range-nya itu disumbang oleh sales representatif itu juga lumayan besar, dan ini adanya ketidakkonsistenan kinerja di antara karyawan yang seharusnya mungkin mengeluarkan output kinerja yang sama. Kemudian ini terlepas dari letak geografis ini dan wilayah yang lebih besar, Kanada ini hanya menyumbang nilai penjualan sebesar 25,96% dari Amerika Serikat. Kemudian demografi pelanggan rata-rata pendapat tahunan terbesar aneh menyumbang nilai penjualan terkecil dibanding kelompok pelanggan dengan pendapatan yang lebih kecil. Ini mengindikasikan kesempatan demografis tidak dimanfaatkan dengan baik. Oke, lalu masalah keempat yang ditemukan adalah untuk kategori produk komponen memperlihatkan pola penjualan yang tidak stabil dibandingkan dengan kategori lain. Dari grafik di sini kita bisa melihat dengan jelas polanya, di sini pola seasonality atau pola yang berulang berdasarkan dimensi waktu. Lalu di sini dapat dilihat pada kuartal keempat penjualan selalu menurun. Nah, dari masalah tersebut ada beberapa saran solusi yang dapat kami berikan. Yang pertama, masalah pertama itu dapat minimalisir dengan memberikan motivasi untuk sales representatif untuk meningkatkan performa penjualan, misal dengan reward atau memberikan majukan sesi peer-to-peer sharing dan lain-lain. Nah, artinya di sini kita berusaha agar dapat meningkatkan kinerja karyawan dengan cara memberikan penjualan yang terbaik dan menyelesaikan pekerjaan dengan kritik dan saran antar karyawan. Ini adalah manajemen upgrade. Kemudian untuk yang kedua ini adalah solusi
yaitu peningkatan biaya pemasaran khusus untuk wilayah Kanada dengan harapan memperbanyak pelanggan pada wilayah tersebut. Lebih detailnya lagi, AdventureWorks dapat melakukan survei pelanggan pada wilayah Kanada untuk melihat produk yang paling diminati dan memfokuskan penjualan pada produk-produk tersebut. Ini sebagai solusi marketing, dan kemudian AdventureWorks dapat memanfaatkan demografi ini dengan mengeluarkan produk yang lebih high-end atau kualitas lebih premium, atau gimmick marketing dengan limited edition atau kolaborasi dengan pihak terkenal. Produk high-end akan lebih menarik demografi dengan pendapatan besar karena nilai eksklusif yang datang bersama produknya. Ini untuk produk baru dan solusi marketing. Oke, terus solusi untuk masalah terakhir yaitu terkait seasonality bisa diminimalisir dengan program-program khusus yang diadakan pada periode yang bermasalah. Untuk kasus ini periode kuartal keempat setiap tahun. AdventureWorks di sini bisa meluncurkan program promosi-promosi khusus seperti diskon yang melibatkan tanggal-tanggal khusus, misalnya Halloween atau Natal pada kuartal keempat setiap tahunnya. Hal ini juga dapat diterapkan pada peluncuran produk baru khusus spesial untuk momen-momen tersebut. Di sini termasuk pada solusi produk baru dan solusi marketing. Lalu terakhir di sini ada link yang menuju tabel publik yang sudah kami publish. Dengan begitu, mungkin kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.